Sebelumnya di The Walking Dead The One Who Live, Mason akhirnya ditangkap oleh pasukan CRM. Namun di sini kedatangan Mason menarik perhatian Jadis. Ia mengancam Rick akan membunuh semua keluarga Rick jika Rick berani melarikan diri bersama Mason. Scene beralih ke beberapa tahun yang lalu memperlihatkan Rick yang belum menjadi tentara CRM. Rick bertemu dengan seorang gadis yang ia kenal bernama Jadis. Jadis memberitahu jika dirinya selalu barter dengan CRM. CRM akan memberikan barang yang ia butuhkan, sementara Jadis akan mencarikan orang-orang yang tepat untuk CRM. Jadis meminta agar Rick mau terbuka dengannya. Namun Rick kesal dengan ulah Jadis yang membawanya ke tempat yang ia tak bisa keluar dari sana. Namun Jadis merasa lebih baik ia membawa Rick ke tempat itu daripada Rick mati di bawah jembatan. Di sini Jadis menawarkan Rick sebuah kehidupan baru di CRM dan masa depan yang indah. Namun Rick hanya ingin pulang ke rumahnya. Kembali ke beberapa jam sebelum Rick bertemu dengan Jadis, terlihat Rick menemui Tron. Ia meminta Tron untuk menjaga Mason untuk sementara waktu. Terlihat Tronnya mengira Rick sudah meninggal dunia. Di sini Rick hanya percaya dengan Tron dan meminta bantuannya. Kembali ke masa sekarang di mana Rick bertemu dengan Jadis. Jadis merasa jika Rick akan membunuhnya. Jadis akan terus mencari keberadaan Rick dan Mason jika mereka berani pergi dari tempat itu. Meski Jadis mati, Rick dan keluarganya tidak akan selamat. Karena Rick sudah tahu semua tentang kota itu dan sumber daya yang ada di dalamnya. Jadis menekankan kepada Rick untuk tidak melarikan diri untuk kesekian kalinya. Karena bagi Jadis, keamanan tempat itu yang lebih utama. Bahkan Jadis sudah tahu rencana Rick bersama dengan Tron yang menyelamatkan Mason. Jadis hanya ingin Rick tinggal di sana dan membangun peradaban. Saat ini Jadis khawatir jika Rick dan Mason bersama, mereka bisa melakukan apapun. Terlihat Mason yang saat ini menjadi relawan pembunuh zombie. Dirinya masih bingung bagaimana Rick bisa terjebak di dalam tempat itu. Bahkan Rick sampai saat ini belum bisa kabur dari sana. Namun menurut Mason, CRM tidak akan bisa menghentikan mereka berdua. Di sana Mason berkenalan dengan seorang relawan bernama Cleo. Tiba-tiba saja Cleo tak sengaja tersandung dan beberapa zombie ternyata masih hidup. Beruntung Mason dengan cepat membantai para zombie. Di sini Rick dan Mason berpura-pura tidak saling mengenal. Singkat cerita, pasukan CRM melakukan ritual pemakaman Okafor. Di sana sang jenderal memberikan penghormatan terakhir untuk Okafor yang telah mengabdi selama ini. Setelah itu Rick berbincang dengan Tron, di mana Tron menceritakan masa lalunya ketika Okafor menyelamatkannya di suatu tempat. Tron awalnya enggan dibawa ke CRM. Namun Okafor melihat potensi yang dimiliki Tron dapat mengubah dunia menjadi lebih baik. Akhirnya mereka membawa Tron secara paksa. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan Mayor Jenderal Bell. Di sana Jenderal masih percaya dengan Okafor tentang potensi yang dimiliki Rick dan Tron. Ia lalu memberikan sebuah buku kepada Rick dan mengajak Tron berbincang secara pribadi dengannya. Pada malamnya, Tron memberitahu Rick jika dirinya dipromosikan oleh Jenderal Bell. Ternyata Jenderal Bell memberitahukan semuanya kepada Tron. Bahkan sebentar lagi akan ada pertemuan besar oleh para petinggi CRM. Namun Rick tak tertarik sedikit pun dengan hal itu. Tron yang tahu jika Rick tak mendengarkannya, ia pun pergi begitu saja. Setelah itu Rick mulai mengatur rencana untuk bisa kabur dari tempat tersebut. Dia berharap rencananya kali ini bisa berhasil. Keesokannya Rick memberikan sebuah kertas untuk Mason. Rick menjelaskan rencana pelarian mereka berdua, di mana Rick ikut dalam misi pembasmi zombie di sekitar lorong. Ia meminta Mason pergi ke tempat penerima barang fitness. Di dalam locker terdapat sebuah kunci yang bisa membuat Mason pergi dari gedung itu.
Rick meminta Mason pergi dan mengikuti peta yang ia berikan. Terlihat Rick dan Mason mulai menjalankan rencananya. Mereka hanya memiliki waktu yang sangat singkat. Bahkan terdengar suara bombardir di luar. Tak lama kemudian, Rick sampai di dekat sungai dan menunggu kedatangan Mason. Terlihat beberapa zombie mulai mengikuti Mason. Namun saat Mason sampai, dirinya tak menemukan Rick dan hanya melihat mayat zombie yang bergeletakan. Di dalam kano itu, Mason mendapatkan sebuah surat yang memberitahu jika Rick tak akan bisa pergi, dan ia meminta kepada Mason untuk pergi sendirian menemui Judith. Hal itu membuat Mason begitu bersedih. Pagi harinya, Rick menemui Jadis dan memberitahu jika Mason telah pergi dari sana. Namun Jadis tidak percaya begitu saja, karena dirinya tahu betul bagaimana sifat Rick dan Mason yang sangat keras kepala. Tak disangka jika Mason tak jadi pergi dari koloni CRM. Hal itu tentu saja membuat Rick sangat terkejut. Di sana Mason terlihat membantai semua zombie, membuat orang-orang terkesima. Tron melihat jika Mason adalah seorang pejuang. Setelahnya Rick mengajak Mason untuk berbincang. Rick meminta agar Mason pergi dari tempat itu, namun sampai saat ini Mason tak melakukannya. Terlihat Mason yang begitu kecewa dengan keputusan Rick. Sayangnya Mason tak ingin pergi dari tempat itu seorang diri. Ia berniat membawa Rick ikut dengannya. Ketika Mason sedang berjalan, Mason melihat sebuah orang yang pandai melukis. Dirinya menghampiri orang itu dan tahu jika selama ini orang tersebut telah bertemu dengan Rick. Rick yang meminta orang itu untuk menggambar Mason dan Judith. Orang itu berharap jika Mason bisa bersatu kembali dengan Rick. Pada sorenya, Tron mengajak Mason pergi ke suatu tempat di mana Okafor mengajak Rick dan Tron sebelumnya. Di sini Tron menginterogasi Mason. Namun Mason bisa berdalih jika dirinya hanya seorang wanita yang tak sengaja melihat Rick dan pasukannya diserang. Ia hanya membantu menyelamatkan Rick. Tron memberitahu jika Mason sebenarnya tidak diizinkan bergabung dengan CRM, namun karena dirinya, Mason bisa berada di tempat itu. Ia lantas bertanya apakah Mason mau bergabung dengan tentara CRM. Awalnya Tron hendak mengambil pisau untuk berjaga-jaga, sementara Rick juga bersiap dengan pistolnya jika Tron melebihi batas. Akhirnya Mason mau bergabung dengan tentara CRM. Namun di sini Tron masih belum percaya dengan Mason sepenuhnya. Pagi harinya mereka melakukan sebuah misi di tempat yang cukup jauh dari markas. Misi mereka adalah mengembalikan perimeter yang telah dirusak para zombie. Di sini Tron memberikan pengawasan khusus untuk Mason dan memintanya untuk tetap di dalam barisan dan tidak berbuat apapun. Pada saat misi berlangsung, kendaraan yang tujuannya untuk membantai zombie tersendat. Mason yang hendak membantu tidak diperbolehkan oleh Tron. Mason yang muak melihat semua itu akhirnya berinisiatif menggunakan kendaraan itu seorang diri. Dan Rick akhirnya membantu mendorong kendaraan itu di tengah-tengah para zombie. Setelah alarm dibunyikan, para zombie akan berkumpul di tengah-tengah. Mereka pun berhasil menjauh dari kendaraan itu dan sebuah ledakan terjadi. Setelah itu mereka mulai membasmi satu persatu zombie yang tersisa. Di sana Tron melihat Mason yang sulit dikontrol dan hendak menembaknya. Rick yang melihat hal itu dengan cepat menghentikan Tron. Di sana Tron tidak suka dengan sikap Mason yang mengabaikan perintahnya. Bahkan Rick juga mulai berani melawan. Tron menyesal karena telah membantu Rick dan Mason. Di sana akhirnya Mason melihat keberadaan Jadis. Rick begitu takut jika CRM akan membunuh Mason dan keluarganya. Ia meminta Mason untuk mau pergi dari sana tanpa dirinya. Ketika mereka sedang kembali ke markas, cuaca di luar sedang badai. Mason mengambil kesempatan itu dengan mengajak Rick melompat dari helikopter. Dan film pun bersambung.